Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin menjelaskan mengenai metode ekstrapolasi Richardson dari mata kuliah metode numerik. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Geser, Val. Val. Nama Ya, saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 23050901102 dan teman saya Saya Muhammad Rifki Iksan Rohim dengan NIM 2305090 23050909092. Kemudian saya Noval Arif Cahyono dengan NIM 2305090080. Saya Listiana Sukaisi dengan NIM 2305090105. Saya Miftahudin Madi dengan NIM akhir 107. jadi di sini ada pendahuluan apa sih itu ekstrapolasi Richardson. Di sini dijelaskan bahwa ekstrapolasi Richardson adalah teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk meningkatkan akurasi perhitungan integral atau solusi numerik dengan memanfaatkan hasil estimasi dari dua ukuran langkah yang berbeda. Metode ini menggabungkan dua estimasi dengan tingkat kesalahan tertentu untuk menghasilkan estimasi baru dengan kesalahan yang lebih kecil. Konsep utama di sini ekstrapolasi Richardson memanfaatkan dua estimasi integral in dihitung dengan n subinterval dan I2n dihitung dengan 2n subinterval dengan asumsi bahwa kesalahan dari masing-masing estimasi bersifat proporsional terhadap pangkat tertentu dari langkah O, pangkat P. Metode ini menghasilkan estimasi baru dengan tingkat kesalahan lebih kecil. O dalam kurung H pangkat P tambah 2. Rumus umum ekstrapolasi Richardson. Di sini jika IN dan I2N adalah estimasi dengan kesalahan O dalam kurung H pangkat P, maka estimasi baru I dengan kesalahan O dalam kurung H pangkat integral P tambah 2 diberikan oleh I sama dengan 2 pangkat P I2N min IN dibagi 2 pangkat P min 1. Keunggulan dan keterbatasan ekstrapolasi Richardson. Yang pertama yaitu keunggulannya yaitu akurasi meningkat tanpa memperkecil angka H secara drastis. Yang kedua, efektif dalam berbagai metode numerik. Untuk keterbatasannya, yang pertama yaitu memerlukan perhitungan tambahan. Yang kedua, tidak cocok jika error dominan sulit direpresentasikan. Problem solving. Gak, geser dulu. Problem solving, terus buka file problem solvingku. Ini aku dulu apa gimana? Punya aku ya terserah, punya aku dulu aja nggak apa-apa. Share screen punyamu dong. Enggak, tadi kan kamu udah download file punya aku kan. Oke, oke. Rifki mana Rifki? Eh, Berikut adalah problem solving dari data laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam hitungan persen di tahun 2021 sampai dengan 2023. Dalam tabel tersebut menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2021 yaitu 1,22%. Pada tahun 2022 ada 1,17% dan pada tahun 2023 ada 1,13%. Skol. Di sini saya akan menghitung perubahan tahunan dalam laju pertumbuhan penduduk menggunakan ekstrapolasi Richardson, yaitu yang pertama ada D1, yaitu merupakan turunan satu. D1 ini eh, menghitung perubahan laju pertumbuhan antar 2 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2022, yang dimana D1 2022 sama dengan 1,17. 1,17 ini dari tahun 2021 dan 1,22% dari tahun 2022 dibagi dengan satu sesuai dengan
rumus D1-nya sama dengan 0,05%. Untuk tahun 2023 sama dengan 1,13% kurangi 1,17% dibagi 1 dan mengeluarkan hasil minus 0,04%. Untuk turunan duanya sendiri dengan kata lain D2 untuk tahun 2022 interval 2 tahun D2 sama dengan 1,13% dikurangi 1,22% dibagi 2 mengeluarkan hasil minus 0,045%. Yang terakhir adalah turunan yang diperbaiki menggunakan rumus 4D2 min D1 bagi 3, yaitu dari 2022 turunan yang diperbaiki sama dengan eh, mengeluarkan hasil 4 dalam kurung min 0,045 dikurangi kurangi dalam kurung min 0,05% dibagi 3 dan hasilnya adalah 0,8 tambah 0,05% bagi 3 sama dengan minus 0,13 bagi 3 dan hasil akhirnya adalah 0,043%. Lanjut problem solving berikutnya. Aku. Berikut problem solving yang saya pilih yaitu mengenai data curah hujan. Bisa di zoom lagi. Nah, di sini saya memakai data curah hujan di tahun 2022. Dengan itu, hitung estimasi bulan Juni tahun 2022 menggunakan Richardson extrapolation dengan rumus IF sama dengan 4 IH2 dikurangi IH1 dibagi 3. 4 dikali IH2 itu didapat dari rumus yang tadi, rumus bentuk umum dari extrapolation Richardson yang di PPT itu 2 pangkat P. Nah, 4 ini dihasilkan dari 2 pangkat P. P-nya itu 2 karena memakai orde kesalahan 2, yaitu H1 dan H2. Jadinya ada 2. Dan 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali IH2 dikurangi IH1 per, tadi di rumusnya 3 didapat dari 2 pangkat P dikurangi 1. P-nya 2, 2 kali 2, 4, dikurangi 1 menjadi 3. Nah, selanjutnya bandingkan hasil estimasi di zoom lagi, nggak kelihatan. Ke atas. Selanjutnya bandingkan hasil estimasi menggunakan Richardson extrapolation dengan bulan Juni yang asli dan hitung berapa galatnya atau errornya. Nah, untuk menjawab problem solving ini, pertama-tama menentukan estimasi awal yaitu IH2 dan IH1. IH1 saya pilih di bulan April yaitu dengan data 237,6 dan IH2 Mei 152,5. Jadi IH2 itu lebih mendekati dengan bulan yang dipilih yaitu bulan Juni dan Mei itu mendekati di bulan Juni. Selanjutnya, ketika sudah menentukan estimasi awal, yaitu menerapkan dengan menggunakan extrapolation Richardson dengan rumus yang di atas, yaitu IF sama dengan 4 kali IH2 dikurangi IH1 dibagi 3, didapat 4 dikali IH2-nya itu 152,5, yaitu di bulan Mei, dan dikurangi IH1 di bulan April, yaitu 237,6 dibagi 3. Didapat 610 dikurangi 237,6 dibagi 3, yaitu 372,4 per 3, yang didapat adalah 124,13. Jadi estimasi menggunakan Richardson extrapolation untuk bulan Juni 2022 sekitar 124,13 mm. Selanjutnya itu bandingkan dengan data asli. Data asli di bulan Juni 2022 itu 119,9. Nah, didapat galatnya itu dengan rumus estimasi dikurangi data aslinya. Nah, estimasi itu 124,13 dikurangi 119,9. Nah, didapat galatnya itu 4,23. Jadi errornya itu 4,23. Selesai. Selanjutnya. Aku. Ya. Yang mana ya?
Selanjutnya adalah perkembangan garis kemiskinan pada tahun 2012 sampai 2024. Yang pertama adalah kita akan menghitung estimasi pada tahun 2016 dengan nilai 308,270. Kita akan menggunakan metode Richardson extrapolation dengan rumus 1 if sama dengan 4 dalam kurung 1 dalam kurung H2 dalam kurung dikurang 1 dalam kurung H1 dibagi 3. Selanjutnya, kita akan menghitung estimasi Richardson pada tahun 2016 dengan data ASI serta menghitung galatnya. Langkah awal adalah menentukan estimasi. Yang pertama, nilai dari 1H ini adalah di tahun 2014 dengan nilai 271,875. Dan yang kedua ada 1H2 ini bernilai 282,81 yang ada pada di tahun 2015. Ya benar. Selanjutnya adalah mengimplementasikan metodenya. Kita masukkan di sini H4 dikali H2 yang bernilai 282,861 dikurang H1 271,875 dibagi 3. Dan hasilnya adalah 286,523. Itu adalah hasil estimasi perkiraan pada tahun 2016. Dan yang ketiga adalah menghitung galatnya. Galat rumusnya adalah estimasi dikurang data aslinya. Estimasinya nilainya adalah 286,523 mm dikurang 308,270 mm. Dan hasilnya adalah min 21,741. Irfan. Di mana ya? Di grup ada kayaknya. Oh ini ya. Udah aku kirim PDF, Mas. Ada yang aku kirim PDF itu. Oh iya. Ya, bawah. Oh, iya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Ya. Sini saya Muhammad Irfan Maulana akan menjelaskan tentang problem solving yang akan mencari populasi penduduk di tahun 2024. Sini yang pertama kita tulis dulu yang diketahui penduduk dari tahun 2020 sampai 2023. Dan yang ditanya di situ berapa populasi penduduk pada tahun 2024. Langkah pertama yaitu tulis dulu rumusnya yaitu PT plus 1 sama dengan PT plus dalam kurung PT min PT min 1. PT di sini adalah penduduk pada tahun tersebut. Dan yang ditanya rumus untuk mencari penduduk pada tahun 2024 adalah P 2023 plus buka kurung P 2023 min P 2023 2022 tutup kurung. Yaitu selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua yaitu menghitung selisih antar tahun. Di sini rumusnya P 2023 min P 2022 sama dengan penduduk pada 2023 yaitu 278,65 min 275,69 sama
sama dengan 2,96. Dan yang dan langkah yang ketiga yaitu menghitung subsidi nilai ke dalam rumus. P P 2024 sama dengan P 2023 plus buka kurung P 2023 min P 2022 tutup kurung sama dengan P 2024 sama dengan 278,65 plus selisih dari tahun 2023 min 2022 sama dengan 2,96 dan sama dengan hasilnya 281,61 seperti data asli yang ada di tahun 2024 pada saat ini. Udah, untuk simpel ya guys ya. Hmm. Yang berikutnya adalah implementasi ekstrapolasi Richardson menggunakan Python yang akan disampaikan oleh Mas Miftahuddin Mahdi. Mas Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Oke, teman-teman, kita akan mencoba kembali menuju pada coding Python, yaitu yang pertama ini. Sebelum itu, bisa dulu Mas, slide 9. Berarti 24. Geser lagi, sorry, salah. Selanjutnya. Nah, geser kembali. Sebelum ini. Nah, ini. Oke, yang pertama sebelum itu saya berikan contoh dulu ya, teman-teman. Kita mendefinisikan, kita diberi soal lah untuk mencari nilai perbedaan fx sama dengan x pangkat 2. Yaitu kita dalam coding Python-nya kita definisikan terlebih dahulu. Kita kasih nama f simple yaitu x dengan mengembalikan nilainya x dipangkatkan 2. Fungsi tersebut mewakili fx pada persamaan integralnya seperti gambar berikut. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, setelah dari kita definisikan tadi, kita kemudian menggunakan metode trapezoid untuk membagi interval ke subinterval. Eh, Diketahui H yaitu ukuran setiap subinterval interval A dan B, batas bawah dan atas integral. Kemudian F A plus F B nilai fungsi di titik awal dan akhir. Kemudian F dalam kurung A plus I kali H jumlah nilai fungsi di titik-titik dalam. Oke, dan selanjutnya kita convert to code dengan Python tentunya. Yaitu kita definisikan dengan nama trapezoid integral. Terus di dalamnya kita definisikan tipe data atau variabel yang akan kita eh, masukkan atau kita berikan pada fungsinya, yaitu function A, B, dan N. Untuk H kita memasukkan rumusnya yaitu B dalam kurung B dikurangi A, kemudian dibagi dari N. Kemudian untuk integralnya kita memasukkan nilai rumusnya 0,5 dikali function A plus function B. Kemudian kita lakukan perulangan I dalam range-nya tuh 1. Kemudian integralnya kita tambahkan dengan function A plus I kali H. Kemudian return hasilnya integralnya dikali H. Nah, mari kita bahas metode yang pertama yaitu trapezoid. Kita breakdown satu persatu agar jelas. Untuk yang pertama ada H, B min A dibagi N. Kita menentukan panjang interval yang kita pakai. Kemudian 0,5 dikali function A plus B yang dimana kita menghitung titik nilai angka antara A dan B atau bisa disebut juga penentuan nilai awal batas interval. Yang ketiga kita gunakan perulangan for dengan integral ditambahkan kemudian disama dengankan function A plus I dikali H untuk kita combine pada semua titik.
Kemudian yang terakhir kita kalikan nilai integral yang didapatkan dengan ukuran langkah interval yaitu H. Oke, lanjut Mas. Yang kemudian yang kita nanti pada metode RE untuk meningkatkan akurasi dengan memanfaatkan dua hasil metode trapezoid menggunakan ukuran langkah berbeda, yaitu H dan H bagi dua dengan rumus bagi berikut dan definisi tiketnya sebagai berikut. Dan selanjutnya kita convert to code dengan Python. Oke, kita breakdown satu per satu. Yang pertama, penentuan integral menggunakan metode trapezoid dengan n, yaitu subinterval h pada fungsi i underscore h. Kemudian yang kedua, kita membuat fungsi i h2 untuk perhitungan metode trapezoid dengan 2n subinterval h per 2. Kemudian yang terakhir, kita combine fungsi i underscore h dan i h2 yang sesuai rumus untuk menghasilkan nilai return S yang mendekati nilai eksak. Eh, Coba di close dulu PPT-nya. Nah, sepertinya kita kita beralih langsung ke Visual Studio Code-nya untuk kita jalankan pada Python. Izin share screen. Oke. Yang pertama kita buka dulu eh, yang tadi contoh. Nah, kita menghitung integral fungsi f(x2) pada interval 0 dan 1. Diketahui hasil nilai eksaknya itu 0,33. Tidak berdiri sendiri. Metode ini memerlukan hasil awal dari suatu metode numerik yang sudah ada untuk meningkatkan akurasi. Metode trapezoid adalah salah satu metode numerik yang sederhana, efisien, dan cukup akurat untuk aproksimasi awal pada integral. Yang pertama, kita pada baris 10 ini dapat besar. Nah, pada baris 10 kita mendefinisikan nilai fungsi dari fx itu sendiri, yaitu mereturn x pangkat 2. Kemudian kita menerapkan metode trapezoid itu sendiri dan kita mendefinisikan nilai batas awal dan akhir. Kemudian kita juga menentukan nilai titik-titik dalam dan kita gabungkan kemudian kita kali dengan ya tadi. Nah, selanjutnya kita beralih pada dari trapezoid metode, kemudian kita beralih pada ekstrapolasi Richardson. Yang pertama kita hitung integral dengan dua ukuran langkah, yaitu dengan variabel IH, kemudian IH2 untuk untuk variabel IH yaitu penentuan integral dengan langkah H dan IH2 integral dengan langkah H per 2 dengan nilai orde trapezoid itu P-nya 2 dan kita mereturn nilai dari S yang kita gabungkan nilai integral langkah H2 dan IH2 kemudian kita bagi dengan 2 pangkat P min 1 dan kemudian kita mengembalikan nilai dari S. Kemudian pada baris 33 ini kita memberikan nilai interval integrasi yang kita beri A-nya misalnya 0 dan B-nya misalnya 1. Dan kita pada baris 37 eh, memberikan nilai jumlah subintervalnya N sama dengan 4. Jika kita memberikan nilai semakin besar, maka kode yang dihasilkan itu semakin akurat. Kemudian resultnya trapezoid, yaitu ini. Kita mengambil fungsi dari yang di atas, trapezoid ini. Kemudian kita ngeprint dengan tipe data yang telah didefinisikan. Kemudian sama juga dengan Richardson.
Gak apa-apa itu Nah, sih. yang terakhir pada baris 44 kita mencoba dan mengeprint untuk setiap kode baris kodenya. Coba kita jalankan dulu. Nah, sudah nampak integral dengan metode trapezoid menghasilkan nilai 0,343750 dan kemudian integral dengan yang sudah kita kembangkan menggunakan trapezoid dan kemudian kita timpa lagi dengan Richardson menghasilkan nilai 0,33 yang mirip dengan hasil eksaknya sendiri yaitu 0,33. Nah, dari contoh program ini saya mengambil contoh problem solve dari saudara Mas Irfan yaitu tentang penduduk. Oke, kita beralih pada kode kasus Mas Irfan. Yang pertama dari kasus Mas Irfan sendiri yaitu untuk P1 2020 dengan nilai penduduk dengan jumlah penduduknya rata-ratanya 296,87, 2001, 2021, 272, 2022, 275, 2023, 298. Nah, setelah kita memberikan definisi data yang telah kita peroleh, kita selanjutnya pada baris 10 ini, 9, 10, kita menghitung perubahan antar tahunnya dengan fungsi kalkulasi perbedaan, yaitu tahun, kemudian kita mendefinisikan short data key, kemudian kita definisikan untuk mencari nilai perbedaan, yaitu pengurangan data sebelumnya dengan data yang selanjutnya, kemudian kita mengembalikan nilai dari perbedaan. Nah, ini kita kalkulasi perbedaan fungsi ini mengambil nilai populasi dari data di atas ini, baris 2. Nah, kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu prediksi menggunakan pendekatan sederhana. Dengan nama exponential prediksi, tahun yang lalu dengan itu, tipe max. Kemudian tahun sebelum tahun perubahan tahun terbaru, last year, kurangi 1. Kemudian pemberian rumus delta dan kemudian mengembalikan nilai return data dalam mengambil nilai dari last year setelah perhitungan, kemudian ditambah lagi dengan nilai delta. Prediksi sederhana ini kita menimpa dari fungsi ini dan memberikan fungsi ini dan juga mengambil data populasi yang dari atas. Lanjut pada baris ke-28 dengan langkah Richardson dengan aproksimasi tingkat 1 dan 2. Pertama kita memberikan nama fungsinya kalkulasi prediksi dengan nilai perubahan kalkulasi perbedaan dengan data yang kita ambil dari atas. Kemudian untuk aproksimasi tingkat 1 kita mendefinisikan rata-rata perubahan yang pertama, terus data tersebut yang kita ambil dari tahun 2023 kita tambahkan dengan rata-rata yang dari rata-rata pertama. Rata-rata pertama. Kemudian setelah aproksimasi tingkat 1 kita sudah mendefinisikannya, kemudian aproksimasi tingkat yang kedua yaitu tentang perubahan list change ini dan memberikan nilai rata-rata yang kedua perubahan diambil dari ini dan nilai aproksimasi yang kedua kita ambil dari tahun 2023 ditambahkan dengan rata-rata yang kedua. Kenapa kita pakai yang 2023? Karena kita sedang memprediksi tahun berikutnya yaitu 2024.
Akhirnya itu. Kemudian kita mengembalikan nilai aproks ini, yang kedua ini, untuk kita gabungkan aproksimasi tingkat satu dan 2. Dan kita timpa kalkulasi prediksi dan mengambil data dari data populasi yang di atas. Oke. Nah, setelah tadi aproksimasi penentuan nilai, kita masuk pada Richardson ekstrapolasi. Kita memberikan rasio skalanya 2 dengan order kesalahannya 1. Nah, dalam fungsi Richardson ekstrapolasi kita memasukkan rumusnya dan menimpa tadi dengan nama Richardson prediksi dengan mengambil nilai aprox 1 dan 2, kemudian R dan N. Nilai eksak jika tersedia ini hanya simulasi. Oke. Untuk eksas populasi 2023 sih. 2024 dari Mas Irfan, yaitu dengan nilai 281,6 nilai eksak dari Mas Irfan. Kemudian kita coba bandingkan nilai yang sudah kita kode, yang dihasilkan dari kode dengan nilai eksak yang dihasilkan dari perhitungan Mas Irfan. Apakah ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak? Karena kan ada gap antara pakai ini dengan rasio ini, ada perbedaannya. Nah, kita bandingkan itu pada fungsi komparasi prediksi. Kita ini definisikan simple, kita kurangi dengan nilai eksak dari Mas Irfan, kemudian dari Richardson metode kita kurangkan dengan nilai eksak yang dihasilkan dari Mas Irfan 281. Dan kita mengembalikan nilai, kita ngambil variabel simple, Richardson, eksak, simple error, dan Richardson error. Nah, kemudian kita menghasilkan hasil yaitu prediksi sederhana, Richardson prediksi dan eksak populasi dari Mas Irfan 2024. Sorry. Kemudian kita print prediksi populasi 2024. Oke, kita lalu jalankan saja. Untuk program prediksi populasi 2024, kalau kita menggunakan prediksi yang sederhana, prediksi sederhana yaitu menggunakan pendekatan sederhana saja, kita menghasilkan nilai 321. Nah, dari eh, prediksi sederhana kita bandingkan dengan Richardson prediksi yaitu menghasilkan nilainya 323,95. Kemudian nilai eksak dari Mas Irfan sendiri menghasilkan nilai 280 mana tadi? 281,6. Kemudian nilai simple errornya mencapai 40,01. Kemudian Richardson error mencapai nilai 42,35. Yaitu simple errornya hampir mendekati nilai Richardson error, yaitu mencapai 42,35. Mungkin eh, penjelasan saya kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada saran atau apa, nanti saya sertakan pada laporan deskripsi untuk kodenya. Oke, untuk bagian kode sudah. Lanjut, Mas. Terima kasih kepada Mas Miftah karena telah mengimplementasikan metode Richardson menggunakan Python. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Nih, kesimpulan yang bisa kita ambil dari eh, metode Richardson ini adalah
Metode Richardson merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan akurasi estimasi numerik tanpa menambah beban komputasi secara signifikan. Dengan menggabungkan dua estimasi dengan tingkat kesalahan tertentu, kita dapat menghasilkan estimasi baru dengan akurasi yang jauh lebih baik. Oke, sebelumnya ini kita udah selesai nih. Terima kasih pada sama teman-teman semua yang telah hadir pada Zoom siang hari ini, karena tanpa kalian juga kita tidak dapat melaksanakan tugas kelompok ini secara baik dengan lancar juga. Oke, saya akhiri Zoom pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.